asing lagi yang setiap Jum ya, yang memimpin Jum, Pak Agung Jaya PAM, nama aslinya Pak Soeharto, dan Pak Dadang kedatangan partai besar ya, dan besar atau milik perusahaan. Nah, ini membuktikan bahwa kita ini bukan hanya menyuruh, Pak, menyuruh, mengajak, membujuk atau dan lainnya, sehingga keraguan pada petani itu dengan sendirinya nanti akan terjawab. Kita pun perusahaan sama, Pak, menanam juga gitu. Bahkan nanti waktu-waktu yang akan datang setelah kebun ini berkembang, Pak, petani calon mitra kita ke depan itu lebih mudah mengakses untuk kebutuhan bibit, dan bibit itu sendiri mungkin ke depan, Pak, tidak terjadi seperti sekarang. Banyak sekali bibit-bibit yang tadinya dari sana sih udah masuk seleksi ya, Pak, bagus lah di sana. Tahu-tahu datang ke sini bibitnya, waduh, banyak cerita aneh lah. Tapi itu emang satu kewajaran, karena kami melihat bukan bibitnya yang jelek, tapi karena perjalanan inilah, Pak, yang membuat produktivitas bibit tersebut menjadi rendah. Nah, untuk itu kami juga dari perusahaan mohon maaf yang sebesar-besarnya, hal ini tidak akan kami biarkan begitu saja. Kami akan terus berinovasi. Bagaimana bibit ini menjadi salah satu bibit yang bermutu, Pak, sehingga tidak merugikan semuanya. Kami pun dari perusahaan sangat rugi, Pak, ketika terjadi hal seperti itu. Nah, tentunya petani juga sama, Pak. Petani juga rugi waktu, ya kan, tenaga, finansial juga ikut rugi, Pak. Nah, untuk itu nanti ke depan secara inovasi SKI akan membuka kebun yang sifatnya induk, Pak, induk plasma. Nanti juga kita banyak program, Pak, program bagus lah, yang dimana nanti petani terakses dengan apa yang namanya itu bibit produktif, Pak, yang dimana bibit produktif ini petani sudah tidak bisa, petani sudah diharuskan membeli bibit lagi. Dari kebun itu nanti akan kita kembangkan sehingga petani hanya menanam saja, Pak, menanam saja tanpa harus membeli, Artinya, Pak, di sini petani tidak harus besar menyiapkan modal, Pak. Cukup petani hanya membuka lahan, menyiapkan lahan. Nah, kita beri bibitnya, Pak. Nah, bibit produktif ini akan nanti berkembang terus. Misal nanti satu petani meminjam dari kita, dari perusahaan, Pak, misalkan contoh 10.000, ya kan? Nah, begitu panen nanti yang diambil itu cuma batang aja, Pak, satu batang. Berarti petani tersebut mempunyai hak untuk mengembalikan bibit tersebut. Nanti kita ambil dalam 10.000 batang yang pertama diambil, Pak. Nah, dari 10.000 itu nanti akan kita kembangkan lagi ke petani lainnya, sehingga itu nanti bergulir, Pak. Berantai. Jadi di sini sama sekali nanti aturannya itu petani itu bukan membeli atau apa namanya mengutang ya. Ya. Dipinjamkan. Ya, dipinjamkan, Pak. Dipinjamkan. Nanti antara petani itu bisa hal seperti itu, Pak. Nanti akan terus berantai, Pak. Sehingga nanti ke depan target perusahaan kami, Pak, dalam pengadaan bahan baku ini akan cepat tercapai dalam target pengadaan rindu. Terus juga yang kedua, dari perusahaan jelas nanti akan membuka satu pabrik, Pak, yang dimana pabrik ini akan mengolah yang petani-petani yang sifatnya di daerah, khususnya daerah Kalimantan Barat, nanti nggak bingung lagi, Pak, jual, karena pengolahan kami itu sudah ada di sini, Pak. Jadi mudah terakses pabriknya. Ya, gitu. Jadi kesepakatan yang sudah kita buat dengan Fakti ini hanya
memenuhi untuk API lebih aksesnya lebih dekat lagi ke kita. Jadi nanti peran teman-teman di pengurus juga ketika pembimbingan dengan para mitra itu akses ke SKI itu dalam bentuk pengelolaan tersebut jadi lebih dekat Pak. Jadi nggak perlu lagi kita memikirkan bagaimana bahan baku ini dari Kalimantan misalnya ke Jakarta Pak. Ini kan prosesnya luar biasa Pak. Ya kan, tentu juga itu sangat memberatkan kami untuk mobilisasi di ongkos. Sehingga nanti ke depan harga itu akan lebih menarik untuk petani Pak. Kami nanti akan menghitung lagi di tahun kedua itu cenderung harga pembelian kita akan naik karena kami sudah bisa memangkas biaya transport tadi Pak. Terus juga yang ketiga juga ada banyak program Pak yang nanti akan kita kerjakan. Ini tentunya program ini akan mengimbangkan Pak, tidak memberatkan ke petani juga tidak memberatkan ke perusahaan kami. Misalkan ada dana-dana CSR yang masuk ke perusahaan kita Pak, yang nanti akan kita salurkan juga ke petani dalam bentuk misalkan biaya untuk pupuk, untuk pengolahan lahan Pak. Gitu. Nanti kita akan terus memberikan satu akses memudahkan bagi petani untuk mendapatkan satu permodalan Pak. Ya karena bagaimanapun yang terjadi sekarang ini selain Pak permasalahan tadi Pak, yang namanya petani kita kondisinya itu kan sama Pak, kondisi dalam ketidakyakinan terhadap komoditi baru. Karena sebelumnya banyak komoditi lain yang membuat petani kita itu trauma, takut hal-hal tersebut terulang lagi Pak, terulang lagi dan terulang lagi. Maka dari itu kami dari perusahaan mencoba untuk mendoktrin dulu supaya petani kita ini mulai bergairah lagi Pak, mulai bersemangat lagi. Tidak seharusnya kita berdiam diri merasakan terus wah ini sudah tidak meyakinkan lagi, sudah tidak bersemangat lagi gitu. Nah dengan adanya hal seperti ini mudah-mudahan petani bisa menangkap. Kita harus terus Pak bergerak, kita harus terus berproses karena satu kesuksesan itu untuk orang-orang yang penuh semangat Pak, untuk orang-orang yang penuh proses. Kalau itu tidak dilalui, selamanya kita tidak akan pernah berubah, gitu Pak. Suatu tingkat keberhasilan itu dimulai dari kegagalan dulu Pak. Ya, maka dari itu kami dari perusahaan beserta para petani, kami menganggap bahwa petani kita ini adalah satu aset besar buat kami. Nah untuk itu kita akan selalu menjaga Pak, bagaimana petani kita bisa sejalan dengan perusahaan dengan tingkat kesejahteraan itu setiap waktu akan terus meningkat Pak. Ya, bukan petani tidak untung, ya perusahaan juga sama tidak jalan Pak. Jadi treatment yang kami akan kerjakan ini adalah suatu treatment yang saling menguntungkan. Semua ada di dalamnya Pak. Baik itu petaninya, pengusahanya, ya kan, perusahaan juga. Itu ini akan sejalan semua. Untuk itu kami tidak akan pernah berhenti Pak untuk melakukan satu inovasi. Yang dimana inovasi ini semua meningkatkan hasil Pak. Hasil daripada pertanian, panen ataupun pendapatan nanti kemudian hari gitu Pak. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran perusahaan kami di antara bapak-bapak petani ini akan membuat satu peluang besar Pak. Ayo peluang ini kita manfaatkan sama-sama. Karena bagaimanapun tanaman katuk ini adalah tanaman yang sangat spesial menurut saya Pak. Ya, karena apa? Katuk tanaman yang sangat cepat dalam mereka itu masuk ke dalam satu adaptasi Pak. Misalkan gini, banyak yang mengatakan bahwa lahan di Kalimantan itu tidak respon terhadap tanaman Pak. Misalkan Bapak bertanam padi itu udah tidak bagus lagi ditanam di lahan gambut. Bertanam buah juga seperti itu.
bertanam juga dari yang menghasilkan biji-bijian Pak, atau umbi-umbian juga sangat tidak bagus. Tapi itu tidak terjadi dengan tanaman katup Pak. Saya melihat lahan yang gambut ini, lahan yang ada di Kalimantan ini, secara penilaian saya itu sangat respon terhadap tanaman katup. Artinya ini suatu kabar baik Pak, yang dimana lahan yang dianggap masyarakat sekitar kurang merespon terhadap tanaman lain Pak, tapi terhadap tanaman katup ini luar biasa Pak, bisa menempatkan bahwa tanaman katup ini mampu hidup dengan subur Pak. Nah artinya apa? Ya kita selaku masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya ini suatu kabar yang sangat istimewa menurut saya, karena bagaimanapun ketersediaan lahan yang begitu luas Pak, saya melihat belum sepenuhnya dimanfaatkan. Nah untuk itu ini ada suatu peluang besar. Karena kebutuhan katup itu besar Pak, besar, pasarnya luas. Saya juga berhitung di kebutuhan nasional ini, untuk di sapi perah aja mungkin kita butuh waktu 10 tahun Pak, 10 tahun untuk mengadakan bahan baku tersebut secara bertahap. Belum lagi kita melihat potensi lain. Nah, ada sapi potong, ada unggas, ada perikanan. Nah itu nanti akan pelan-pelan akan kita tertata semua, sehingga nanti angka-angka panen petani ini kita butuh data itu yang real Pak. Nah kenapa APKI sangat menyarankan setiap kali Bapak menanam, data pohon atau jumlah bibit yang ditanam itu APKI wajib mendata. Kenapa? Ya karena kami dari PT SKI tidak mau tanaman ini menjadi liar Pak, sehingga jumlah itu tidak tertata, tidak terdata. Ya, yang rugi juga nanti petaninya Pak. Ya kan, maka dari itu kami sangat bersinergi dengan APKI, yang dimana APKI ini akan nanti mendampingi Pak, punya tugas mendampingi, mengayomi, ya tadi mendata. Ini info penting bagi kami. Saya rasa juga di petani dan perusahaan ini perlu adanya APKI. APKI itu sebagai jembatan Pak antara petani dengan kita pihak perusahaan. Ya, gitu. Jadi saya berharap petani kita mesti wajib menerima kehadiran APKI di tengah-tengah kita. Karena bagaimanapun peran APKI ini sangat penting Pak. Ya, penting bagi perusahaan. Perusahaan bisa mengontrol Pak aktivitas petani kita, mutu daripada hasil panennya nanti, gitu. Maka dari itu kami menyarankan ke petani, ketika ada informasi yang disampaikan oleh pengurus APKI itu valid Pak. Informasi yang kami sampaikan dari kita perusahaan ke APKI, dari APKI ke petani, itu Pak. Nah kembali lagi ke masalah budidaya Pak. Saya sangat luar biasa terhadap katup ini, karena katup mampu hidup di pH yang paling rendah Pak. Ya, yang saya lihat di pH 4 aja masih mampu hidup. Tanaman lain nggak ada yang bisa Pak. Nah tingkat keasaman tanah ini Pak yang menjadi faktor ketertarikan saya untuk lebih luas menanam katup di Kalimantan Barat. Dengan pH 4 aja itu masih tumbuh hidup bagus Pak. Apalagi nanti kalau tanah ini diolah Pak, menjadi pH yang bagus lah, antara 6 sampai 7. Nah nanti ada treatment itu ya Mas. Nah treatment itu ada nanti menggunakan bagaimana supaya pH ini lebih bagus lagi. Itu kan bisa menggunakan dengan pola memberi satu tambahan kapur pertanian Pak, agar pH itu bisa naik gitu. Saya sih kalau bermain di lahan gambut ini, saya juga menyarankan ke mitra kita lebih cenderung kepada pemupukan organik saja. Karena kalau unsur haranya ini sebenarnya masih bagus Pak, masih bagus. Nanti bisa ditreatment lagi lebih bagus lagi menggunakan yang disarankan oleh APKI dan perusahaan kita Pak. Manfaatkanlah potensi yang ada di daerah. Karena bagaimanapun tanaman katup itu enggak ini loh Pak, apa namanya ya? Enggak rewel Pak, enggak perlu pupuk-pupuk yang bagus lah. Pupuk-pupuk kimia yang harganya selangit dan dicarinya pun susah.
Ya, saya berharap manfaatkan pupuk-pupuk yang ada. Itu bisa kotoran hewan, ayam kan, nah, terus juga bisa dari kotoran-kotoran ternak lainnya ya, seperti kambing, sapi Pak. Ya, di aku ini komplit Pak, semua ada. Ahli pupuknya ada, ahli pertaniannya ada. Nanti tinggal terhubung saja nanti dengan pengurus-pengurus gitu. Jadi kami sangat berharap jangan terlalu apa namanya ya, wah ini harus pakai pupuk ini nih, pakai NPK, pakai namanya SP 1616, itu harganya lumayan Pak. Kartut sendiri kan hanya butuh apa namanya nitrogen. Nah nitrogen itu Bapak bisa membuat dalam produksi yang sangat kecil sekali biayanya kan, bisa menggunakan pupuk kandang atau bisa menggunakan hijauan-hijauan daun Pak yang dibuat menjadi VOC. Itu juga salah satu syarat sudah bisa memenuhi pemupukan Pak. Ya, jadi saya berharap bagaimana menciptakan sebuah pertanian yang budidayanya ya kan murah Pak. Ya, murah sehingga nanti petani tidak terbebani lagi Pak dengan biaya-biaya. Itu maka tujuan kami perusahaan Pak, mudah-mudahan Pak ya, berkat kita, doa kita bersama, dukungan bersama dari para mitra kami, mungkin 2025, 2026 kita punya target petani yang ada di Kalimantan Barat ini, istilahnya mah nggak usah beli bibit lah. Bibit nanti yang akan menyediakan itu adalah perusahaan Pak. Ya, karena target kami itu adalah produksi. Bukan target yang istilahnya menjual bibit, tidak terjadi seperti itu. Ya kan permasalahan sekarang, kenapa petani harus beli? Ya karena masih langka Pak. Mungkin Bapak juga tahu, semakin langka barang tersebut, mungkin harganya tinggi Pak. Nah ini yang sedang kita olah Pak. Bagaimana supaya bibit ini tidak mahal? Gitu. Karena bagaimanapun bibit yang disalurkan di Kalimantan Barat itu adalah bahan yang tadinya untuk produksi kebutuhan kami untuk menyuplai Pak. Tapi berhubung ada teman-teman yang minta Pak, ada minta tolong bantu saya Kang. Ini daerah saya ada petani yang menanam, mereka butuh bibit. Jadi itu Pak, itu yang kita bagi. Gitu. Maka dengan ini saya berharap nanti 2025 ini ya ke depan kan petani sudah bisa mengakses bibit-bibit tadi Pak. Bibit-bibit yang sifatnya itu bibit pinjaman. Ya kan, bukan kita nilai dalam jumlah uang bukan Pak, tapi bibit tersebut nanti bibit yang diambil dipakai nanti disalurkan lagi ke petani lain Pak, dan itu akan terus bergulir Pak. Karena bagaimanapun menurut hitungan saya dari satu batang yang Bapak tanam, ya ketika dia udah berumur 3 sampai 4 bulan itu akan menghasilkan 7 batang Pak. Ya dari 1 menjadi 7 batang Pak. Artinya ketika Bapak menanam 1000 meter ya kan, periode pertama, periode kedua Bapak sudah menanam 7.000 meter Pak dari pengembangan bibit tersebut. Nah artinya apa? Gini, Bapak tidak akan kehilangan penghasilan karena di tanaman kartut itu Pak, itu ada daun, ranting, batang. Nah ketika Bapak mau ngembangin Pak, si batang oke lah untuk pengembangan ya Pak, berarti itu tidak dijual Pak, tidak dikeringkan. Tapi yang dikeringkan itu adalah ranting daun Pak, gitu. Jadi pendapatan Bapak tidak hilang, pengembangannya terus jalan Pak. Ya. Nah, jadi pencapaian inilah yang akan nanti cepat Pak terlaksana ketika Bapak punya cita-cita merencanakan sesuatu ke depan, ya persiapan anak-anak kita mau masuk perguruan tinggi, ya kan, bapak-bapak bercita-cita ingin umroh kan, itu bisa direncanakan Pak dari situ. Ya Pak ya. Jadi masyarakat kita selama ini Pak di pertanian ini belum ada salah satu pihak Pak yang betul-betul secara ikhlas memperhatikan masyarakat tani kita. Itu Pak. Jadi kebanyakan yang sudah terjadi itu adalah orang-orang pemerhati yang punya kepentingan di dalamnya Pak. Ya. Itu yang membuat pertanian kita gagal. Betul. Ya, kita sadari itu. Nah ini kondisinya sama Pak, pertanian kita itu kondisinya sama yang terjadi sekarang di peternakan Pak.
peternakan kita tuh sama lagi di ujung-ujung kehancuran. Ya, karena di sana di atas itu sudah main kapitalis Pak, yang mereka menguasai pakan. Ya kan? Pakan ini sudah dikuasai mereka. Karena sudah ada ketergantungan peternak terhadap pakan tersebut. Tidak bisa memutus Pak. Pabrik tidak akan menentukan harga karena di situ sudah ada ketergantungan. Nah, sementara peternak yang bertahan itu hanya peternak-peternak yang mampu pada waktu mereka itu sebagai tengkulak. Dari 100% Pak, yang bertahan cuma 20%. Mau itu peternakan ikan, mau itu peternakan unggas Pak, semuanya Pak. Iya, betul. Usahanya masih jalan, masih terlihat mereka usaha. Tapi di dalam usahanya itu sama sekali tidak ada keuntungan Pak. Karena yang menjadi kendala mereka adalah tingginya harga pakan. Nah, kalau ini dibiarkan terus menerus, saya rasa ketahanan pangan ini hanya sebuah slogan aja pemerintah. Karena apa? Tidak ada solusi yang diberikan Pak. Ya sekarang suruh nanam, disuruh berternak terus, tapi kan kondisi usahanya merugi Pak. Apakah itu suatu solusi? Saya rasa tidak Pak. Walaupun misalkan pemerintah sekarang menggelontorkan dana-dana tersebut, kalau penanganan ini belum diatasi Pak, solusinya belum ada. Cuma Pak, ujung-ujungnya rugi, ujung-ujungnya uang itu tinggal lagi Pak. Nah, maka dari itu kami berangkat Pak dari dari suatu amanah yang diberikan ke kita Pak dari akademis yang ada di IPB. Ini saatnya ilmu itu harus kita terapkan di masyarakat tani kita. Kenapa? Karena kondisi kita ini Pak di pertanian maupun peternakan sudah sangat mengkhawatirkan Pak. Saya yakin kalau ini dibiarkan terus Pak, 5-10 tahun ke depan, tinggal cerita Pak orang kita. Artinya apa? Ya semua didatangkan dari impor Pak. Beras kita sudah tidak ada, jagung tidak ada, ikan sudah tidak ada. Artinya apa? Semua seperti itu. Pemerintah kita yang repot harus diimpor. Dan ini sudah terjadi Pak di persetujuan kita. Sudah berapa presiden Pak yang jadi di Indonesia? Tapi susu sampai saat ini masih impor Pak. 80% susu nasional yang dikonsumsi oleh masyarakat kita itu 80% itu dihasilkan dari luar negeri. Artinya apa? Artinya itu satu memberatkan juga APBN negara Pak yang harus belanja tiap tahun. Kedua juga tidak membuka peluang usaha. Peluang peternakan, peluang pertaniannya Pak. Gitu. Nah, maka dari itu sebuah inovasi yang terbarukan Pak, yang diberikan satu informasi yang paling baik Pak dari seorang Profesor Adi Suprayogi. Beliau meneliti tanaman katuk ini selama 32 tahun Pak. Ya, dari tanaman katuk ini banyak sekali dimanfaatkan untuk peternakan kita. Karena bagaimanapun di dalam daun katuk itu ada yang namanya senyawa aktif Pak. Senyawa aktif ini berhubungan sekali dengan kehidupan makhluk hidup, bukan kepada manusia, tapi juga itu berlaku untuk peternakan. Nah, dari senyawa aktif inilah yang nanti akan menyelesaikan semuanya Pak. Jadi kan peluangnya banyak Pak. Senyawa aktif itu terdapat dalam tanaman katuk, dan tanaman katuk ini bisa ditanam oleh petani, ya kan? Jadi petani yang akan memproduksi senyawa aktif ini Pak. Nah, senyawa aktif inilah yang dibutuhkan peternak, ya kan? Jelas peternak ini butuh Pak untuk perbaikan produksi, untuk perbaikan kualitas. Itu sudah terjadi di sapi perah Pak. Sapi perah dulu Pak, peternak kita itu hanya mampu produksi sehari itu 10 sampai 12 liter maksimal. Kalau dihitung angka bisnis, peternaknya rugi Pak. Itu hanya bisa menutupi biaya makan dan biaya operasional di kandang, sehingga itu tidak menarik bagi mereka. Ya, karena kondisi inilah Pak, ya saat ini negara kita masih impor terhadap susu. Nah, maka dengan adanya kabar katuk ini Pak, mereka sangat menunggu. Karena dari perusahaan kita itu sudah ada yang namanya produk katulan Pak, yang dilisensi oleh IPB.
Produk Kadulat ini sudah mampu meningkatkan produksi susu Pak. Dari yang tadinya misalkan 10 liter, ini sekarang sudah menjadi 20 liter Pak. 20 lipat ya. 20 liter. Artinya apa? Peternak kita udah mulai untung Pak. Iya. Mereka sudah mulai bergairah untuk melanjutkan peternakannya. Bahkan kemarin yang di Ngantang Pak, itu konsumsinya sudah 2 tahun Pak. Sudah 2 tahun mengkonsumsi Kadulat ini, bahan baku ini. Produksinya alhamdulillah di sana sudah nyampe 36 liter. Bayangin Pak, dari awalnya 10 liter. Berapa angka mereka? Ya. Ya kan? Itu udah lebih dari 200% Pak. 200% lebih. Tentu kabar ini baik ya buat mereka. Baik. Itu positif Pak. Ya? Baik juga untuk petani. Baik juga untuk petani. Karena anak ini ada penyedia Pak. Ya. Penyedia untuk keberlangsungan mereka usaha. Jadi di sini Pak. Antara petani, peternak, ya kan? Di sini ada API, petani, API, SKI. Ya. Kita satu Pak, satu jaringan yang sangat kuat. Ketika satu jaringannya, satu pilarnya runtuh Pak, ini semua kita akan rusak semua. Maka sistemnya kita harus perkuat semua Pak. Ya. Petaninya harus kuat, ya kan? Ya. Perusahaannya harus kuat, Saling- peternaknya harus kuat. Saling sinergi. Ya, saling bersinergi dan saling menguatkan. Kuncinya itu Pak. Nah, tentu tadi yang saya bilang, secara kualitas, secara produksi sudah bisa meningkat Pak. Itu sudah diuji beberapa kali dan produk Kadulat ini sudah berjalan Pak. Jadi artinya ketika Bapak menanam katun Pak, kami itu bukan menunggu nanti hasil panen Pak, tapi hari ini kami terus produksi Pak. Hari ini pun kami butuh yang namanya si tanaman katun ini. Cuma produksinya saat ini masih sedikit Pak. Dari kebutuhan 50.000 ton per tahun, itu baru kesampai sekitar 4 ton Pak. Berapa persen coba bayangin? 0,0. Ya kan? Itu dari 1 per aja. Nah, Bapak bisa menganggap peluang penilaian nanti akan ditangkap oleh petani-petani kita Pak. Ya, tangkap ini peluang sangat bagus. Gitu. Maka saya berharap Pak, saya berharap sistem yang sudah dibuat antara SKI dan API ini harus saling bisa mengikat dan menguatkan Pak. Ya, karena bagaimanapun API ini tidak bisnis Pak. Tidak. Cuma mereka mempunyai satu tanggung jawab moral terhadap petani kita. Yang dimana kondisinya saat ini, ya kita bilang jujur aja, kita tidak sedang baik-baik aja. Mau nanam jagung, disuruh nanam jagung dari tangan. Udah panen, kalau nggak harganya turun, pembelinya nggak ada. Itu permasalahan utama Pak. Ya. Lagi-lagi yang jadi korban petani. Korban petani. Itu Pak. Maka untuk itu Pak, kami hadir untuk memberikan satu solusi untuk itu. Karena sistem kerja kita itu jelas Pak. Jelas pasarnya, jelas kebutuhannya, jelas perusahaannya Pak. Ya. Ya secara ilmu juga katun ini ilmiah Pak. Sudah ada bukunya, sudah ada profesornya Pak. Ya. Dunia pun mengakui bahwa tanaman katun adalah tanaman yang berkhasiat. Maka dengan itu yang namanya senyawa aktif Pak tidak terdapat pada tanaman lain. Penelitian selama 32 tahun tidak menemukan Pak Senyawa aktif. ya, tidak ada Pak. Makanya apa? Nah ini kan terjadi kondisi sekarang ini Pak yang terjadi di Indonesia itu juga terjadi di negara-negara lain Pak. Nah ketika katun ini bisa menyelesaikan permasalahan kita dalam negeri, negara lain butuh nggak? Betul kan? Nah, contohnya Saudi Arabia, mereka sedang bermasalah dengan susu. Karena bagaimanapun kebutuhan susu dalam negeri Saudi Arabia itu rutin setiap hari. Karena pemerintahnya memperhatikan rakyatnya Pak. Ya. Jangan sampai kekurangan gizi. Ya. Maka di Saudi Arabia, setiap hari masyarakatnya itu minum susu Pak, yang diberikan oleh pemerintah. Nggak beda-beda orang Pak. Bahkan yang dibui aja yang di dalam sel, mereka punya hak untuk meminum susu 1 hari setengah liter Pak. Biasa ya. Ya, itu berarti. Cuma bermasalah di produksi. Siapa
Lanjut Pak. Ya, bermasalah di produksi Pak. Kondisinya sama dengan di negara kita. Timur Tengah adalah sebuah negara yang dimana pangan itu masih didatangkan dari luar Pak. Mereka itu terbesar impor pangan yang didatangkan dari luar ke dalam Pak. Nah tentu dengan adanya ini Pak, ini sebuah kabar yang sangat baik sekali. Mereka itu minum susu itu wajib Pak, di Timur Tengah semua Pak. Tapi susu yang mereka minum itu memberatkan pemerintahan mereka. Karena apa? Ya harus impor. Ya kan? Harus impor Pak. Nah maka kemarin kita dengan pemerintahan Saudi Arabia itu merancang suatu kerjasama budidaya Pak. Bahkan mereka itu meminta untuk membuka lahan seluas 16.000 hektar. Tapi kembali lagi, kondisi kita juga posisinya sama Pak, sedang membutuhkan. Ya kan? Kalau kita dari perusahaan ini bersifatnya egois Pak, tanpa memikirkan masyarakat tadi kita sudah ambil job itu. Mereka punya uang, ya kan, bisa buka lahan apa dan sebagainya. Tapi kan kondisi permasalahan di dalam negeri pun sama, ya kan, masyarakat peternakan kita masih butuh, gitu, masih butuh. Dan ini harus cepat Pak, kita lakukan apa yang kita mampu. Bapak misalkan saat ini mampu menanam 10 batang, tanam Pak. Karena itu akan berkembang nanti. Mampu 1.000 batang, tanam Pak. Karena bagaimanapun, ya tadi saya bilang Kalimantan luas lah Pak. Tapi saya melihat prospek itu baru terlihat dari lahan yang ada sekarang ini mungkin masih di bawah 10% Pak. Kenapa saya bilang begitu? Sawit hanya dimiliki bisnisnya oleh pengusaha-pengusaha besar. Sementara masyarakat kita Pak sebagai petani bawah tidak bisa menikmati itu. Betul nggak? Betul. Nah maka dengan adanya peluang ini Pak, manfaatkan sama-sama. Karena tidak akan terjadi drop pasar Pak. Kenapa? Luas Pak. Kebutuhannya besar. Belum lagi terjadi di sapi potong. Kemarin dari 2022 IPB sudah meriset di sapi potong Pak, di perusahaan besar di GGL Lampung, dan itu positif hasilnya. Jadi ada peningkatan bobot Pak 30%. Misalkan gini, peternak hanya mampu ketika memelihara Pak, dari kecil sampai jual itu misalkan 400 kilo Pak, ya kan? 400 kilo. Kalau kita hitung Pak di peternak itu berapa modal yang harus dikeluarkan oleh peternak, biaya sehari-hari, biaya pakan dan lain-lain. Ketika mereka hitung, ya itu hanya sekedar ya itu aja Pak, nggak ada apa-apa, nggak ada lebih Pak. Tapi ketika mereka sudah menggunakan katup Pak, dari 400 kilo sekarang sudah menjadi 600 kilo. Artinya apa? Ada kelebihan 200 kilo Pak. Bayangin. Nah lalu kita hitung, ya berapa sih bisa mendapatkan 200 kilo dari kelebihan bobot barang tersebut? Itu hanya habis 500 ribu Pak. dari perawatan sampai penjualan 500 biayanya Pak untuk si katup ini. Tapi Bapak itu Pak, 200 kilo dikali daging harga berapa sekarang? Contoh kalau misalkan 50 ribu aja, berarti di situ ada 50 ribu dikali 200 ribu, 200 kilo. Sudah berapa Pak? Hitungnya susah. Ya. Nah di situ berarti ada angka keuntungan Pak. Ada angka keuntungan. Nah, Bapak sudah melihat kan prospek ini, artinya apa? Sapi pelak, sapi perah ini belum terselesaikan. Tapi di sini Pak, peternak sapi potong sudah menunggu hasil produksi. Ya Pak, paham kan? Jadi pasar itu semakin ke depan makin besar Pak. Saya juga memperkirakan perusahaan kita Pak, untuk kebutuhan sapi perah aja ini masih butuh waktu yang tidak sebentar. Ya, tidak sebentar. Mungkin 5-10 tahun target itu baru tercapai Pak di katup ini. Gitu. Maka dari itu teruslah menanam walaupun dengan kemampuan kita. Bapak punya 100 pohon, 100 batang, pinggir-pinggir rumah kan masih ada. Nggak perlu buka lahannya luas, sementara bibitnya sedikit. Kan nanti bisa dimulai dari pinggir rumah itu sendiri Pak, perkarangan rumah sendiri. Di situ Bapak sudah mempersiapkan.
Jadi cita-cita Bapak ingin besar, tapi kemampuan tidak ada secara permodalan. Tapi hal kecil inilah yang perlu dimulai. Karena dari hal terkecil ini Pak, yang perlu kita lalui dulu untuk menjadi besar. Jangan berpikir kemauannya tinggi, ya tidak didukung dengan adanya potensi modal dan sebagainya, sehingga itu tidak memulai. Ini rugi Pak. Lebih baik kita memulai dengan kemampuan kita. Ya. Setiap kita punya keinginan yang kuat, jalan itu selalu ada. Saya yakin Pak, ketika Bapak punya keinginan disesuaikan dengan kemampuan, pasti ada jalan Pak. Ya. Pasti ada jalan. Saya yakin itu. Dimulai dari yang terkecil untuk hal yang terbesar nanti Pak. Kalau kita terfokus dengan yang besar, nggak akan jalan-jalan. Yang kecil ini nggak dilalui. Itu maka saya juga meminta ke Pak Tua ya, Pak Tua ini kan asli orang sini ya. Pak, tolong diperhatikan petaninya. Jangan mencari pengusaha terus Pak. Tapi bagaimana supaya pengusaha bisa sejalan dengan petani yang ada. Ya. Gitu Pak. Saya sini yang bilang. Bisa men-spot ya. Benar Pak. Gitu. Jadi saya selalu mengatakan kalau kita bicara patuh, seminggu juga akan selesai saya bicara, karena emang potensi banyak Pak. Ya mungkin itu hanya sebagian saja yang bisa saya sampaikan Pak. Karena kehadiran saya di sini bukan yang terakhir Pak. Pasti kita akan terus melanjutkan Pak. Karena saya yakin belum adanya suatu perusahaan itu dekat langsung Pak secara batin dengan petani kita. Maka dengan itu saya akan melakukan itu Pak. Saya akan melakukan itu. Ketika petani berhasil merasakan keringatnya jadi suatu kebahagiaan, itulah perusahaan kami akan terus berjalan. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.